Kalian itu ikut-ikutan membuat gaduh Indonesia. Kalau zaman Pak Soeharto sudah diberendel kalian itu, bikin gaduh. Biarkanlah negara ini maju. Kenapa sih nggak suka ngeliat Indonesia maju? Kenapa media-media ini mencari rating itu hanya dengan cara-cara yang kotor, licik, busuk? Mengundang orang-orang seperti itu, mengotori pikiran orang-orang awam, membuat orang pusing. Akhirnya orang-orang bodoh bercerita di media sosial tentang ijazah Pak Jokowi. Saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Sok tahu. Saya percaya dengan Roy Suryo. Tidak ada satupun temuan Roy Suryo yang terbukti benar. Kacau semuanya temuan Roy Suryo itu. Karena dia bukan ahli. Dia itu cuma apa? Tukang bacot. Nggak ada keahlian dia. Cendekiawan. Sudah dia membuat temuan apa? Kalau meneliti bokep, jago dia. Tapi masih diberi panggung, bahkan teriak-teriak di atas panggung. Perhatian ini untuk media-media ini ya. Kalau kalian tidak bisa mengatur orang-orang yang datang, jangan salahkan YouTuber-YouTuber terus bersuara. Karena ini hak kami untuk bersuara. Kalian bikin gaduh, kami membungkam mulut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada informasi yang sangat menarik untuk kita simak, di mana Mbak DJ Anak Jenderal memberikan tampolan keras, mengomeli, memarahi, dan bahkan merasa geram dengan perilaku-perilaku yang senantiasa dilontarkan oleh para gerombolan pemburu ijazah Joko Widodo. Ada Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Syarifah, siapa lagi, Rizal Fadila, Kurnia, dan Egy Sujana, serta banyak dari gerombolan mereka yang disebut dan dimarahi oleh Mbak DJ Anak Jenderal. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena Allah telah membuka selebar-lebarnya tentang jalan-jalan kebenaran. Pak Jokowi dinyatakan ijazahnya asli, baik dari SMA maupun kuliah. Kalau sudah keluar hasil pembuktian ijazah asli Pak Jokowi, sekarang Roy Suryo mau apa? Roy Suryo mau apa? Tifa? Tipu? Tipu. Rismon? Egy Sujana? Masih mau tetap nginep di rumah sakit? Fadilah? Mau lanjut ketabrak kereta? Itu yang tompel siapa itu? Hosin. Sering-sering berantem? Tompel Hosinuddin. Sama petugas? Si Abraham Samad ya guys ya. Gimana? Masih mau mewawancarai para penipu ini? Rafli Harun? Profesor? Gimana ini? Apa masih mau mengupayakan untuk menyebar fitnah lagi? Gimana ini? Apa nggak percaya sama hasil yang ditemukan oleh Bareskrim? Semua bukti-bukti sudah disampaikan. Kalau saya lihat dari komentar-komentar pembenci sih, masih saja ada pertanyaan tuh. Mana ijazahnya? Kok cuma selembar kertas yang dibaca? Ijazah, bukti-bukti, skripsi, lembar pengesahan, koran, tempat penerimaan koran di mana Pak Jokowi diterima di Sipan Maru. Kemudian ujian-ujian, nilai-nilai ujian, semuanya akan diperlihatkan di tempat yang semestinya, yaitu di meja hijau. Betul. Bukan di internet. Betul. Nanti kalian palsukan lagi. Seperti ijazah Pak Jokowi yang disebar oleh orang PSI, terus kalian edit-edit, dibikin gelap. Kan kalian kurang ajar, ya. Kalau orang PSI itu menampilkan ijazah asli, difoto, ditaruh di X. Tapi kalian ambil dokumen itu, kemudian kalian ubah. Kurang ajar kalian itu. Memang mereka sangat kurang ajar. Ketahuan ini, ya. Ijazah SMA-nya asli. Kemudian ijazah UGM-nya asli. Bahkan disertai dengan bukti-bukti. Bukti-bukti yang sangat lengkap loh. Dengerin nggak kamu? Jangan masih terus ngotot. Ya. Kalian ini sebenarnya orang waras apa enggak? Waduh. Udah dikasih bukti-bukti segini banyak masih aja. Masih ngotot. Pokoknya Pak Jokowi harus palsu ijazahnya. Pak Jokowi harus malu. Pak Jokowi harus dipermalukan. Indonesia harus revolusi. Sebagaimana yang beredar ini nih. Ajakan revolusi ini. Emang ada? Saya tahu ini siapa yang menyebarkan ini. Nih. Wow. Siapa yang menyebarkan ini nih? Indonesia bubar. Revolusi. Ini adalah kejadian tahun 98. Dalam Rekaman
salah satu wartawan asing tahun 98. PBB siap bubarkan Kalian buatkan Indonesia, sebuah Pulau video, Sumatera merdeka, ditaruh di situ katanya Indonesia revolusi. sendiri. Karena Itu Indonesia sama juga kalian ini ngajak revolusi. Kemudian ada di situ orang asing ngomong pakai bahasa Inggris. PBB berpikir begini. Seolah-olah orang asing memberitakan berita hoax. Padahal ini memang kejadiannya benar tahun 98. Maksudnya apa disebar sekarang? Ngajak rakyat revolusi. Aneh ya. Ini siapa nih yang nyuruh nih? Ada kaitannya nggak dengan kubunya Roy Suryo, Tipa-Tipu, Rismond, Abraham Samad, Rafli Harun, si Tompel, Fadilah, Kurnia, bener orang HTI, FPI, mantan-mantan jenderal? Ada hubungannya itu? Kalian ini membuat gaduh. Indonesia ini sedang membangun menuju emas. Indonesia sedang berbenah. Indonesia saat ini sedang menuju ke tingkat yang lebih tinggi, sedang tinggal landas. Tapi kalian nggak suka. Kalian selalu bikin gaduh. Kalian selalu membuat suasana tidak nyaman, mengganggu pemerintah. Kalian orang-orang pinter loh. Harusnya kalian itu membantu pemerintah. Membantu pemerintah menjalankan program-programnya, bukan membuat gaduh, memprovokasi dengan isu-isu yang nggak masuk akal. Saya sudah bisa tahu bahwa itu semua fitnah, rekayasa. Dan kalau kalian nggak ada yang bayar, bohong. Waduh. Kalian lulusan UGM, tapi kalian sendiri tidak percaya dengan UGM. Kalian itu orang-orang hebat. Bahkan Amin Rais, Bapak reformasi, ya, yang dulu kita gadang-gadang untuk jadi presiden, tapi akhirnya dia tidak memilih jadi presiden karena ternyata presiden itu rendah di saat itu, kedudukannya lebih tinggi MPR yang bisa memecat presiden. Akhirnya Amin Rais memilih menjadi ketua MPR. Dan sekarang jadi apa Amin Rais? Harusnya bisa menjadi cahaya yang terang buat kita yang muda-muda dengan ilmu dia itu. Menjadi lampu yang padam, bukan menerangkan malah memadamkan. Menjadi lampu yang padam. Tapi lucunya dia ikut-ikutan teriak Indonesia gelap, Indonesia gelap. Justru mereka ini yang membuat Indonesia menjadi gelap. Karena ilmu yang harusnya menjadi cahaya buat Indonesia tidak diberikan untuk hal-hal positif, tapi dipadamkan ilmu kalian itu. Menyesatkan informasi-informasi yang keluar dari mulut kalian. Semuanya menyesatkan. Tifa dengan ijazah S1, S2 dari UGM tidak bisa memberikan ilmunya buat bangsa ini, buat rakyat, buat yang muda-muda, tapi justru memprovokasi. Ini contohnya. Bocor ke publik potongan video amatir pertemuan Rismond Syarifah dan kawan-kawan dengan pihak UGM 15 April 2025 lalu. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga Bapak Ibu dan saya teman-temannya, saya juga bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kedokteran 1980 itu nggak usah juga jadi tameng. Karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi di gunung dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu kan? Ya, anak-anak bohong loh ya. Ini Pak Jokowi, biarkan juga itu menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, nggak usah ikut-ikut. Menurut saya pribadi diam saja. Nggak usah bikin statement apapun yang nanti jadi blunder. Pak Ikan ini, teman-teman alumni UGM juga, biarkan saja. Beliau kan sudah diangkat sama kita semua jadi presiden, sudah menikmati kekayaan dan kemasyhuran luar biasa, sudah cukup. Dia berusaha memprovokasi UGM supaya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Sok dia ngancam-ngancam UGM. Nggak usahlah UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kita kan sudah memberikan jabatan yang tinggi kepada Jokowi sampai presiden loh. Sudah cukup itu jabatan presiden. Kita kan sudah memberikan jabatan presiden. Tifa, yang memberikan jabatan presiden bukan kamu. Kok ngaku-ngaku? Kamu milih Pak Jokowi aja enggak? Betul. Ngaku-ngaku kamu. Oh, kalau dulu kamu pilih Pak Jokowi mungkin ya periode pertama ya, karena kamu memang menggilai Anies kan, Anies Baswedan. Ketika Anies dipecat, terus kamu tiba-tiba benci sama Pak Jokowi kan? Gitu. Terus kamu gabung deh sama FPI, HTI. Tuh kamu siapanya Anies sih? Sampai segitunya. Kamu siapanya Anies sih? Dari kabinet kamu ikut-ikut benci Pak Jokowi. Kamu tersakiti. Kamu apanya Anies, Tifa? Terus sekarang gimana kamu ini? Setelah polisi bilang ijazah Pak Jokowi asli, mau ngadu kemana? Ke Perserikatan Bangsa-Bangsa? Atau ke Komnas Satwa Liar? Komnas Satwa Liar. Atau kemana nih? Ke Komnas orang-orang sakit jiwa?
Pak Anies dipecat dari menteri, kamu langsung berjuang untuk Pak Anies. Sampai halu begitu. Pak Anies tidak butuh jabatan di Indonesia. Pak Anies dibutuhkan oleh negara. Perang dunia ketiga itu Pak Anies dibutuhkan dunia internasional. Enggak mau pikir Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ngawur kamu ini. Saya kasih tahu ya. Jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini. Karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu. Sekalian menjahit mulut kamu itu. Supaya gak bacot yang bohong-bohong lagi. Kami sudah muak dengar kebohongan-kebohongan kamu itu. Udah enak. Orang-orang di luar sana banyak yang percaya dengan omongan kamu itu. Sok-sok dokter. Padahal dokter. Ketika dipanggil oleh Abraham Samad, dokter Tipa, bangga. Wah, dokter nih gue. Ditulis D besar R kecil, bangga. Protes dong, Pak Abraham. Saya mau klarifikasi, saya bukan dokter, saya dokter. Gitu dong. Sama seperti Anies Baswedan tidak pernah klarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung. Memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di INews. Nih untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ada-ada. Ngarang-ngarang, orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara. Yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa Roy Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak. Osin. Kenapa? INews itu menjadi turun harga dirinya kalau memanggil ibu-ibu seperti saya. ILC menjadi rendah derajatnya kalau memanggil YouTuber-YouTuber ini. Menjadi rendah. Takut nggak ada yang nonton. Hey, harus adil dong. Oh, kami juga mendatangkan ini kok. Ini. Ya mereka-mereka aja yang kamu panggil. Kita-kita pernah dipanggil nggak? Harusnya kalian itu menampung suara rakyat, benar-benar rakyat yang gelisah setiap hari. Karena dikotori oleh cerita-cerita bohong dari orang-orang pintar itu. Yang ngaku pintar itu, yang ngaku sekolah tinggi. Yang membodohi rakyat. Kalian kasih panggung orang-orang seperti itu. Artinya apa? Kalian itu ikut-ikutan membuat gaduh Indonesia. Kalau zaman Pak Soeharto, sudah diberendel kalian itu. Bikin gaduh. Biarkanlah negara ini maju. Kenapa sih nggak suka ngeliat Indonesia maju? Kenapa media-media ini mencari rating itu hanya dengan cara-cara yang kotor, licik, busuk? Mengundang orang-orang seperti itu. Mengotori pikiran orang-orang awam. Membuat orang pusing. Akhirnya orang-orang bodoh bercerita di media sosial. Tentang ijazah Pak Jokowi. Saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Sok tahu. Saya percaya dengan Roy Suryo. Tidak ada satupun temuan Roy Suryo yang terbukti benar. Kacau semuanya temuan Roy Suryo itu. Karena dia bukan ahli. Dia itu cuma apa? Tukang bacot. Gak ada keahlian dia. Cendekiawan. Sudah dia membuat temuan apa? Kalau meneliti bokep, jago dia. Waduh. Tapi masih diberi panggung. Bahkan teriak-teriak di atas panggung. Perhatian ini untuk media-media ini ya. Kalau kalian tidak bisa mengatur orang-orang yang datang, jangan salahkan YouTuber-YouTuber terus bersuara. Karena ini hak kami untuk bersuara. Kalian bikin gaduh, kami membungkam mulut kalian. Wow. Waduh. Menegangkan. Sangat luar biasa statement-statement ataupun omelan-omelan yang kemudian disampaikan Mbak DJ Anak Jenderal. Omelan tersebut diperuntukkan untuk para gerombolan pemburu ijazah Bapak Joko Widodo. Salah satunya ada Roy Suryo, Tipa Tipu, Abraham Samad, Rizwan Syahipar, Rizal Fadila, Egy Sujana, Simbah Amin Rais, dan juga ex-HTI, ex-FPI, serta pensiunan para jenderal yang mempunyai cita-cita untuk memasukkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan juga ini merupakan peringatan bagi media-media besar seperti iNews dan juga ILC untuk kemudian berpikir menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih berbobot. Tidak ataupun bukan mereka yang hobinya menyebar hoax, menyebar fitnah,
melontarkan tuduhan palsu terhadap pemerintah, khususnya Bapak Joko Widodo, karena perilaku ataupun pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan sebenarnya itulah yang membuat gaduh bangsa ini. Apa susahnya ketika misalnya kita mencoba meramu sebuah diskusi bagaimana kemudian mendorong kemajuan, kebaruan bangsa Indonesia, tidak lagi menghadirkan orang-orang yang selama ini hanya hobinya membuat gaduh, membuat keributan, membuat kericuan, dan bahkan seolah-olah mereka tidak menginginkan bangsa Indonesia itu maju. Ini yang harus dievaluasi bagi seluruh stakeholder yang ada di Republik Indonesia ini, dan juga memberikan pelajaran keras bagi mereka-mereka yang senantiasa membuat gaduh, agar mereka mesti diberikan ujian bagaimana kemudian mereka dikurung di penjara bersama dengan tikus-tikus dan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, tetapi layaknya sebagai tahanan seperti residivis umum yang ada di dalam penjara. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.